Kuliner yang satu ini mungkin tak butuh perkenalan lagi, kepala kakap. Bagi para penggemar kuliner seafood, aneka hidangan serba kepala kakap seolah menjadi menu primadona yang tak bisa terlewatkan. Diolah dengan cara apapun, kepala kakap tak pernah gagal dalam hal kelezatan rasanya. Dari dibakar, digoreng, dimasak kuah asam pedas, sampai yang paling digemari adalah gulai. Tapi menjadi pertanyaan, dari mana sebenarnya kuliner ini berasal? Kenapa kepala kakap menjadi lebih populer? Berbeda dengan ikan lain yang fokus pada pengolahan daging, ikan kakap justru lebih tersohor pada bagian kepalanya. Bahkan banyak pedagang ikan yang menjual kepala kakap dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding daging ikannya. Beberapa versi menyebut, kuliner kepala kakap sendiri adalah bentuk percampuran budaya etnis Tionghoa dan India yang ada di Singapura. Masyarakat Tionghoa kelas pekerja yang mendambakan sup ikan kesukaan mereka mulai beralih ke kepala ikan yang saat itu menjadi bagian yang dibuang. Bumbu India mulai dicampurkan karena banyaknya etnis India di Singapura. Sejak saat itu, gulai kepala kakap menjadi salah satu menu favorit. Melansir dari situs budaya Indonesia, menu kepala kakap sendiri banyak tersebar di daerah Sumatera, dari Aceh sampai Sumatera Barat yang relatif dekat dengan Singapura. Beberapa versi menyebut masakan kepala kakap adalah asli resep Nusantara yang berawal dari masa penjajahan, di mana kepala juga merupakan bagian sisa yang tidak dimakan oleh orang-orang Eropa. Seiring perkembangan zaman, olahan kepala kakap semakin mendapat hati di penikmat kuliner, bahkan sering dijual sebagai menu khusus. Salah satunya rumah makan kepala kakap Ibu Panjang yang berlokasi di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang. Di sini pelanggan hanya bisa memesan satu jenis menu saja, yaitu kepala kakap kuah asam pedas. Emak Ina, sang pemilik warung menyebut, awalnya dia menjual ikan kakap utuh tanpa dipisahkan bagian kepalanya. Namun di luar dugaan, para pelanggannya justru hanya meminta bagian kepalanya saja dengan alasan rasanya jauh lebih enak dibanding dagingnya. Ya emang orangnya maunya palanya, dagingnya nggak mau. Orang makan, saya minta palanya aja ya gitu. Kan saya siapin daging, nggak mau. Sejak saat itulah, Mak Ina hanya menjual menu kepala kakap berkuah yang laris manis sejak 40 tahun silam. Untuk menjaga kualitasnya, Mak Ina hanya menggunakan jenis kepala kakap merah. Cara memasaknya pun ternyata cukup mudah. Kepala kakap yang sudah dibersihkan direbus bersama kuah yang berisi aneka bumbu rempah dan cabai segar. Kepala kakap kuah asam pedas ini sangat cocok dihidangkan bersama sepiring nasi hangat. Kakap merah. Kakap merah. Kenapa sih Bu kok kakap merah lebih Kan enak, kayak daging ayam dia mah. Agak kenyal. dibandingin yang lain? Kalau yang putih biasa? Yang putih agak lembek. Jika dilihat di pasar ikan, meski dengan harga yang mahal, permintaan akan ikan kakap merah selalu banyak setiap harinya. Oh, kalau kakap merah itu karena dia bisa sebut mahal apa gimana? Karena ini dagingnya itu lain dari yang lain. Karena dia dagingnya itu teksturnya itu dagingnya itu lembut. Pokoknya beda dari ikan lain pokoknya. Namun yang cukup mengkhawatirkan, di balik kepopuleran ikan kakap, selalu saja ada oknum pedagang curang yang sengaja mengelabui konsumennya demi meraup keuntungan lebih. Menurut Alwi, yang biasa dilakukan oleh para pedagang adalah membuat insang ikan terlihat lebih segar dengan cara menambahkan pewarna makanan ke dalamnya. Meski begitu, konsumen tidak perlu khawatir. Alwi juga membagikan tips mudah agar pelanggannya tetap bisa mendapatkan ikan kakap segar dengan kualitas terbaik. Tipsnya, insangnya dibuka, cukup digini aja Bang. Nah, dioles aja begini. Kalau luntur? Kalau nempel ya itu itu pewarna, gitu aja. Oh, biasanya pakai pewarna apa sih Bang? Biasanya mereka pakai pewarna makanan. Periksa ikan dari badannya aja begini. Nah, pegang dari badan, ditekannya masih oke, masih kenyal, masih dia balik lagi, nah itu bagus. Kalau yang jelek tuh? Kalau yang jelek itu dia ditekannya udah nggak bisa balik lagi, nggak bisa balik lagi.
Bagi para penikmat makanan serba ikan laut, tentu tak asing dengan masakan bernama lempah kuning. Ya, kuliner khas Bangka Belitung ini sudah tersohor dengan rasa segar dari kuah yang bercampur dengan legit daging ikannya. Tetapi tak hanya kondang akan kenikmatannya, masyarakat Bangka Belitung ternyata percaya lempah kuning bukanlah sekedar makanan biasa, melainkan sebuah hidangan sakral penuh makna. Bahkan lempah kuning dipercaya sebagai sajian pembawa keberuntungan hingga menjadi rahasia umur panjang. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Diolah dari ikan segar, lempah kuning hanya menggunakan ikan laut terbaik sebagai bahan dasarnya. Dari tenggiri, pari, dan juga tongkol. Menggunakan kunyit, terasi, asam jawa, cabai, dan lengkuas, lempah kuning identik dengan kuahnya yang pekat dan kaya rasa. Berbeda dari sup ikan pada umumnya, bumbu lempah kuning tidak ditumis terlebih dahulu. Masyarakat Bangka Belitung percaya, tanpa minyak pun bumbu bisa meresap pada daging ikan dan menimbulkan cita rasa yang khas. Disajikan dengan nasi panas, sensasi rasa asam pedasnya benar-benar terasa pecah di mulut. Jadi lempah kuning ini salah satu makanan khas ya, terfavorit dari Bangka ya. Ya, jadi ikan itu nggak mesti dimasak, jadi olahannya bisa bermacam-macam, misalnya bisa buat kerupuk, buat empek-empek. Uniknya, lempah kuning bukan masakan yang lahir secara tidak sengaja, melainkan memang dibuat secara terkonsep. Lempah kuning adalah sajian otentik yang tercipta karena adanya akulturasi antara masyarakat laut dengan masyarakat darat. Masyarakat laut atau nelayan menghasilkan ikan dan udang, sedangkan masyarakat darat menghasilkan berbagai tanaman rempah, salah satunya kunyit. Lempah kuning ini terbuat dari rempah-rempah yang ada di Pulau Bangka sendiri. Seperti kunyit. Kunyit itu hampir semua penduduk kampung itu semua ada tanam. Jadi mereka nggak perlu beli. Nah, kedua, ya dari bahan terasinya buat kuahnya ya. Lalu diolah menjadi terasi. Selain rempah dan kunyit sebagai bumbu utama, salah satu kuncian wajib lempah kuning ternyata adalah terasi Bangka. Berbeda dengan warna terasi Cirebon yang pekat, terasi Bangka punya warna yang sedikit kemerahan. Dan keberadaan terasi Bangka pada lempah kuning hukumnya adalah wajib. Lempah kuning yang dibuat dengan terasi asli Bangka memang menghasilkan cita rasa gurih yang berbeda dengan sup ikan biasa. Bahkan di beberapa sajian, lempah kuning juga dilengkapi dengan nanas sebagai penambah sensasi rasa segar. Tak salah jika menyebut bahwa lempah kuning tercipta dari sebuah pengetahuan luhur yang ada di dalam diri masyarakat Bangka. Uniknya cita rasa lempah kuning yang asam dan pedas juga menggambarkan bentuk adaptif masyarakat Pulau Bangka terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal. Pada saat mengkonsumsi makanan yang pedas, ternyata suhu tubuh akan menjadi turun karena keluarnya keringat tubuh. Di balik cita rasanya yang khas, lempah kuning rupanya bukanlah sekedar masakan rumahan biasa. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Bangka Belitung sudah memanfaatkan hidangan sup ikan berkuah kuning ini untuk berbagai keperluan penting dan sakral. Dari upacara adat, acara hajatan keluarga, sampai menjadi menu utama untuk menjamu para tamu. Mereka percaya sup ikan lempah kuning menjadi pengejawantahan dari sebuah harmonisasi, kebersamaan, dan harapan kebaikan. Jika sebuah kata silaturahmi membawa keberuntungan dan umur panjang, pantas rasanya lempah kuning menjadi sebuah hidangan yang mewakilinya. Itu kan sajian untuk mereka berkumpul dengan keluarga, dengan tetangga, kemudian di hari-hari besar tertentu. Nah, sehingga makanan lempah ini memang sangat kuat di Bangka. Itu bagian dari mereka untuk kumpul. Nah, sehingga filosofinya apa lempah ini? Ya harmonisasi sebenarnya. Harmonisasi kepada alam, harmonisasi antar manusia sendiri.